Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alin Faiz dengan NIM 103165. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi dalam pemrograman. Jadi di sini disclaimer, saya ingin menjelaskan dengan sesuai pemahaman saya pribadi. Jadi kalau saya ada salah, mohon maaf. Jadi fungsi menurut fungsi merupakan suatu blok atau blok kode yang ada digunakan untuk menjalankan tugas tertentu dalam sebuah program. Nah, fungsi itu dibuat agar si program menjadi lebih terstruktur, terus mudah dibaca dan mudah dipelihara. Maksudnya mudah dipelihara itu maksudnya mudah untuk dijaga, itu sih fungsinya ini. Kalau misalnya nanti fungsi ini itu ada dalam pemrograman. Fungsi juga biasanya digunakan ketika terdapat proses yang sering digunakan secara berulang gitu, looping. Dengan menggunakan fungsi juga, jadi kita tuh nggak perlu menuliskan kode yang sama untuk berkali-kali. Nah, terus secara umum fungsi itu memiliki beberapa bagian utama. Yang pertama tuh ada nama fungsi. Nah, nama fungsi itu yang digunakan untuk memanggil si fungsinya. Terus kedua tuh ada parameter. Parameter itu tuh yang dikirim dalam fungsi. Itu tuh sebenarnya bersifat opsional juga sih, bisa dipakai atau enggak si parameter ini tuh. Maksudnya bisa dibikin atau enggak. Terus yang ketiga tuh ada nilai kembalian atau return. Itu tuh return kayak hasil yang dihasilin sama si fungsinya itu. Nah, terus aku kasih contoh, misalnya contohnya itu terdapat fungsi itu menjumlahkan dua bilangan. Nah, fungsi itu bisa menerima dua parameter, terus kemudian ya mengembalikan hasil penjumlahannya. Jadi kayak 1+1 itu tuh dia bisa ngasilin jadi 2 hasil penjumlahannya itu. Terus adanya fungsi itu buat ya program menjadi lebih efisien, terorganisir, terus mudah dikembangkan. Oleh karena itu fungsi itu salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam pemrograman suatu program. Jadi kayak basicnya fungsi itu. Terus ada juga yang kedua, aku di sini ngambil topik array karena ya array itu kayak udah udah jadi sahabat kita gitu, sering kita temuin di array. Nah, jadi untuk array itu aku juga sih, pertama array yang aku tahu array itu tuh sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan datanya atau tipe yang sama atau satu variabel. Terus setiap data yang disimpan itu di dalam array-nya disebut elemen. Nah, dan setiap elemen itu memiliki indeks yang sebagai penunjuk si posisinya di mana. Nah, indeks pada array itu umumnya tuh dimulai dari angka 0. Nah, misalnya indeksnya kan ke 0. Terus elemen kuenya itu indeksnya tuh ke -1 dan seterusnya. Jadi kayak gitu loh. Seterusnya 0 terus 0 terus ke -1 ya, seterusnya kayak gitu, terstruktur gitu. Terus sebagai contohnya lagi tuh array itu menyimpan nilai ujian. Misalnya nih aku mau nilai ujian si mahasiswa, terus misalnya nilai ujiannya itu ada 80, 85, 90 sama 75. Terus adanya array ini tuh gunanya tuh data yang tadi aku sebutin tuh bisa dikelola dengan lebih mudah atau dibandingin menggunakan banyak variabel yang terpisah. Nah, terus array juga nih ya sangat berguna dalam pemrograman karena tuh yang pertama tuh ada mempermudah menyimpan data dalam jumlah banyak nih. Jadi kalau misalnya kita menyimpan data banyak nih 1-5 juta, itu tuh kita bisa nyimpan dengan mudah gitu. Jadi si array-nya tuh bisa nyusun gitu-gitu, bisa gimana kayak gitu ya. Nah, terus menghemat penulisan kode. Nah, terus yang ketiga tuh ada mendukung proses pencarian data. Nah, yang aku tadi bilang biar gampang.
Karena itu bisa dapatnya banyak kan, bisa dicari dengan gampang gitu karena udah mengurut. Soalnya di sini juga di array itu bisa mengurut data dan mengolah datanya. Nah, terus karena itu nih ya, si array itu merupakan salah satu struktur dasar. Nah, yang sering digunain dalam pemrograman. Jadi itu tuh basicnya kayak array itu udah pasti lah. Nah, mungkin itu yang bisa aku jelasin untuk pemahaman dari fungsi sama array. Baik lagi ini dari apa ya, bahasa aku sendiri, aku nggak bisa baku atau gimana. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.